Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah dengan bacanya wa syartul muadzin halaman 51. Wa syartul muadzini al-islam wat tamyiz wad dzukurah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa syartul muadzin al-islam wat tamyiz wad dzukuratu. Maka pada malam ini kita akan berbicara mengenai tentang orang yang azan, yang Allah nyatakan dalam surah akan keistimewaan mereka, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidaklah ada yang lebih baik ucapannya melainkan mereka yang senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah. Maka azan termasuk ya dari wasilah perantara bisa manusia kembali ke jalan Allah. Ketika dikumandangkan azan, disitulah apapun aktivitas hendak kita berhenti. Jangan kita ngobrol A, B, C, berhenti dulu. Jangankan yang masalah dunia, masalah akhirat aja ketika sudah adanya azan, maka hendak kita berhenti. Ya, dengan catatan azannya itu yang memang kita biasa jadikan sandaran, yang memang sudah dekat sama kita itu tempatnya, maka berhenti. Beda kalau memang kayak kita ngaji sekarang, yo dengar ada suara azan, wah kita bakal azan di tempat kita. Nah udah, andalannya yang tempat kita. Ketika si muadzin nggak pakai ngomong lagi tuh, nggak minta izin lagi, langsung dia azan, maka apapun pembicaraan, jangankan masalah dunia, masalah akhirat, berhenti dulu. Sehingga ada ucapan dari seorang ya soleh yang luar biasa, Sayyidi Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau menyatakan al-kalam fi athna'il adzan yukhsha alaihi su'ul khatimah. Berbicara ketika pertengahan azan, tuh kita berbicara, seharusnya kita putusin ya, ini kita bicara di pertengahan azan, dikhawatirkan nanti itu sebab yang meninggalnya su'ul khatimah. Makanya dalam mazhab Syafi'i jadi perselisihan ulama mana yang paling utama, muadzin apa imam. Imam Rafi'i menyatakan dan juga Imam Romli menyatakan bahwa muadzin lebih utama ketimbang imam. Kenapa? Kalau dia datang di masjidkah ya, lalu sudah masuk waktu azan, nggak pakai izin dulu tuh, nggak ngomong lagi kepada kiainya, nggak ngomong lagi kepada gurunya, langsung aja dicabut tuh mic. Dicabut tuh mic, langsung di azan, Allahu Akbar, dia punya hak. Begitu. Oh, sudah masuknya azan ya, langsung dinaik azan. Beda sama iqamat. Kalau iqamat itu tidaklah dia lakukan iqamat, melainkan dia lihat siapa imamnya. Sudah siap, bukan lihat jamaah. Jamaah mau sholat nggak sholat nggak ada urusan. Yang jadi imam siapa, udah siap, langsung iqamat. Ya, maka ini azan termasuk dari sunnah yang tidak bersumber
dari perkataan dan perbuatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari perkataan dan juga bukan dari perbuatan, tapi dari sahabat yang Nabi suruh dia, maka disitulah dia dapat mimpi. Akhirnya dia memberitahukan kepada Nabi, sampailah Nabi mengikrarkan. Dikarenakan apa? Permulaan azan ini, sebelum adanya azan, Nabi perintahkan sahabat bernama Abdullah bin Yazid bin Abi Rabbuh, disuruh ini sahabat untuk datengin setiap rumah-rumah orang Islam dengan lonceng, nakus. Nah, Nabi perintahkan begitu, belum dilakuin sampai dia tertidur. Ketika tidur, dia dapatkan orang sedang menjual lonceng. Langsung dia berkata, aku ingin membeli loncengmu. Maka orang itu bertanya, si penjual itu, buat apa? Buat memberitahukan umat Islam agar kita sholat nanti bersama Rasul. Maka ini orang menyatakan, maukah kamu kuberitahukan yang lebih baik ketimbang lonceng? Maka orang ini, si penjual, memberitahukan, hendaklah kau katakan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ucapan la ilaha illallah. Bangun dia, maka dia beritahukan kepada Rasul dengan mimpinya. Dengan itu langsung Nabi mentakrirkan, menetapkan dan menyetujui, memerintahkan Bilal untuk dia adzan. Ketika itu pun didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar menyatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyya wa laqad ra'aituh, demi Allah yang mengutus kamu sebagai nabi yang benar, sungguh pun aku juga mimpi dengan hal yang sama. Jadilah ketetapan, ya, jadi ketetapan bahwa memberitahukan orang untuk datangnya sholat, untuk melakukan sholat berjamaah dengan adzan. Jadilah ketetapannya. Jadi begitu, ya. Nggak semuanya itu harus bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama di situ takrir Nabi menyatakan iya dan Nabi membenarkan, maka hal itu menjadilah syariat. Itu. Dan Nabi sudah memberikan, ya, Nabi memberikan perkiraan beliau, apa yang dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiyyin. Itu riwayat sahih disebutkan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para penggantiku. Siapa itu? Para sahabat. Jadi banyak itu nantinya kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat juga dikatakan sunnah kalau mereka lakukan. Sholat tarawih jadi 20 rakaat itu nggak ada pada zaman Rasulullah, tapi jadikan apa? Sunnah. Adzan 2 kali dalam Jum'ah, nggak ada pada zaman Rasul adzan 2 kali. Barulah kita adzan 2 kali, melihat orang pada nongkrong di luar, ngerokok ngopi, masuk adzan masih ngerokok masih ngopi. Pas lagi adzan kedua ketika khotib sedang naik, baru dia buru-buru. Ya. Jadi jangan kita terlalu picik, jangan terlalu sempit memaknakan apa itu harus bersumber kepada Nabi. Kalau memang itu hal yang baik dilakukan, maka Nabi pun juga menerima dan dijadikan syariat. Nah, di sini wasyaratul muadzin al-Islam. Syaratnya harus Islam. Orang kafir nggak boleh. Melainkan kalau dia itu memang niatnya untuk masuk Islam. Dia mau masuk Islam, dia udah belajar jadi adzan, jadi adzan dah. Karena sudah syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah, udah, ya mandi dulu tapi dia masih jenabah soalnya. Habis syahadat kan dia punya jenabah, mandi dulu ntar. Nah, al-Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz yang bisa cebok sendiri. Dia bisa adzan, dia sudah tamyiz, maka boleh dia adzan. Kalau enggak, tidak sah.
Itu dia. Karena hukum azan itu sunnah. Ada lagi menyatakan fardu kifayah pada sholat Jumat. Fardu kifayah pada sholat Jumat. Wadzukurah, dan lelaki. Nih lelaki juga. Yang muadzin laki, bukan perempuan. Perempuan nggak boleh azan. Perempuan hanya boleh iqamat. Karena arti iqamat adalah zikrun, ya, maksus, zikrun maksus lissolati listinhadil hadirin lissolatin maktubah. Zikir yang khusus yang diucapkan untuk membangunkan orang-orang mengerjakan sholat yang wajib. Tapi kalau untuk perempuan nggak ada azan, tidak. Kenapa? Karena di antara hal yang tidak boleh, disunnahkan ketika sedang dikumandangkan azan, kita sebagai orang yang mendengar lihat kita, sunnahnya ngeliat. Jangan kita nunduk aja, lihat tuh muadzinnya, itu sunnah. Sedangkan kita memandang kepada perempuan itu suatu yang mukhalif syariah, menyalahi syariat. Ya. Walladzina amanu yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Hendak pejamkan matanya. Itu. Kita suruh lihat. Kita azan ngedengar suruh lihat. Sedangkan perempuan itu di antara. Yang kedua, suaranya. Yang di situ bisa menyebabkan fitnah, sedangkan kita disunahkan istima'. Itu tadi. Dengar baik, pasang telinga. Dengar baik-baik tuh ketika azan, jangan ngobrol, jangan ini. Nah, sedangkan suaranya itu bisa menimbulkan fitnah. Maka dari dua keadaan tersebut, ya. Dan yang ketiga, karena tasyabbuh birrijal, menyerupai lelaki. Dikarenakan awal syariat di dalam azan itu nggak ada Nabi menyuruh perempuan. Nabi hanya memerintahkan laki-laki. Maka dari situ keadaan tiga sebab itulah tidak dibolehkan buat wanita apa? Azan. Kalau iqamat nggak apa-apa. Untuk diri dia atau jamaah nisa, jamaah perempuan nggak apa-apa. Ya, wa yusan tartiluhu. Nah, disunahkan tartil. Murattal, sunnah. Jadi jangan cepet-cepet. Kalau azan itu sunnahnya jangan buru-buru. Beda sama iqamat, sunnahnya jangan lama-lama, jangan tamdid, ya, tapi cepet. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dialun-alunin. Ini apa-apa dialunin kayak Al-Quran. Jangan. Ketika azan memang disunnahkan tartil, murattal. Tapi ketika dalam keadaan iqamat disunnahkan cepat. Wa tarji. Nah, artinya tarji itu ini yang banyak dipakai pula oleh muadzin. Ketika lagi syahadat, ya, hendaklah dia mengucapkan adzannya sir pertama syahadat. Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika syahadat itu sir dulu. Baru yang kedua angkat suara. Jadi gini. Jadi pertama sunnahnya satu napas dalam takbir. Tangan di apa? Di telinga, simakhin. Nih, dalam adzan. Kalau iqamat enggak usah. Cukup dalam Allahu akbar. Satu napas. Allahu akbar. Nah, ya. Jadi enggak Allahu akbar. Itu dua napas tuh. Allahu akbar. Satu napas. Ketika syahadat sir pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sir lagi,
Asyhadu an la ilaha illallah. Pas lagi Nabi juga begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak perlu pakai hukum tajwid dalam azan. Bukan ro ketemu idgham bila gunnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sir dulu baru angkat suara. Sir lagi angkat suara. Pas lagi hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alas shalah. Udah kebuli. Hayya 'alas shalah. Kanan. Tangan tetap begini. Hayya 'alal falah. Kiri. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Satu nafas. La ilaha illallah. Nah, yang penting tahu, paham ilmunya itu. Mau suaranya lempeng, mau suaranya kayak burung pipit, nggak jadi urusan. Yang penting sunnahnya kita tahu. Maka pertama itu at-tarjih. Yang kedua, taswib. Apa arti taswib? Mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Salat itu artinya apa? Ladzatul salah indal asyiqin khairun min ladzatin naum. Lezatnya orang yang sedang salat buat orang-orang yang memang rindu kepada Allah itu lebih hebat, lebih baik, lebih bagus ketimbang lezatnya orang tidur. Sehingga Imam Syafi'i nyatakan, laula qiyamul lail wajal satu salihin ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalau tidak duduk aku bersama orang-orang soleh dan aku bangun malam, maka tidak aku ingin lama-lama tinggal di alam dunia ini. Itu dia qiyamul dan juga apa? Duduk kepada orang-orang soleh. Nah, taswib ini yaitu kita ucapkan as-salatu khairun minan naum. Di mana? Fi adzanai. Lihat tuh. Lihat bahasa Arab itu. Adzanai. Ya. Musanna. Berarti dua azan. Subhi dalam sholat subuh. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa dalam sholat subuh itu azannya dua kali. Nih yang ada sama kita, yang dikatakan sunnah mahjurah, sunnah yang langka. Terus terang nih, bahkan di kalangan ahli sunnah nggak ngamalin nih. Di kalangan ahli sunnah nggak ngamalin. Tapi sebaliknya, dari kalangan salafi mereka banyak amalin. Itu dia. Di tempat aneh, tempat tinggal di Bogor, ya, di pesantren, itu hanya mereka tuh yang pondok-pondok salafi mengamalkan ini. Azannya jam 2:30. 2:30 azan, lalu nanti pas ketika lagi subuh azan lagi. Itu dia, itu sunnah memang. Oh kita jam 2:30 azan, orang gila-gilain kita udah. Gila tuh muadzin tuh. Ya, jam 3 sholat subuh. Ya, sunnah mahjur udah ditinggalkan kebanyakan kita. Jadi orang nggak tahu tuh subuh itu azannya 2 kali. Taunya subuh azannya cuma sekali. Kapan dimulai azan pertama? Fi muntasafil lail, di pertengahan malam. Dari jam 12 itu dimulai itu. Terus boleh itu jam 12 mulai. Jam 2 nanti azan lagi, jam 3 azan. Jangan keseringan, cukup satu. Di satu tempat, jadi azannya satu, pas ketika setelah malam jam 12 ke atas dia azan, nanti pas subuh dia
Maka di tempat Al-Fakir belajar di Ribat Tarim, ya, di Tarim di Hadramut itu, mereka hanya sebelum subuh 2 masjid. Pertama Masjid Jami' Tarim jam 12 tek azan. Didengerin tuh di seluruh penjuru, ya, di seluruh penjuru kota didengerin. Lalu yang kedua Masjid Al-Mihdar, itu sekitar jam 2:30, jam 2 itu azan. Pas ketika fajar shodiknya, fajar benernya, serentak itu azan semuanya, serentak. Ya, ketum, kita amalin apa? Iya dong, diamalin, mau ngapain? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya moral umatku, untuk dia 100 pahala orang yang jihad di jalan Allah. Lagi masjid ya, ya kan enak didengar ntar jam 2 orang yang nongkrong sholat subuh langsung. Udah daripada jam 4 sekarang ada sholat subuh langsung. Itu adzan sunnah subuh sebelumnya waktu dan ketika waktu masuk adzan subuh. Maka dilakukan pula itu tafwid, ucapin as-salatu khairum minan naum. Adaan wa qadaan, baik sholat subuhnya ada atau sholat subuhnya qada. Asal jangan keras-keras. Sholat subuh qada jam 10, as-salatu khairum minan naum. Siapa yang tidur sekarang? Dia mau ngerjain qada subuh jam 10 ya, atau jam 2 siang atau sore mau ngerjain qada subuh, sunnah mengucapkan tafwid yaitu as-salatu khairun minan naum. Wa iltifatu bi ra'sihi wahdahu yumnatan, dan menoleh ke kanan. Lalu apa lagi? Wa yusra, ke kiri. Wadu usbaihi fi simayhihi fil adzan dunal iqamah. Letakin tangannya fi simayhi, di kendangan telinganya, tuh seperti ini. Ya. Fil adzan. Oh, dua-duanya sunnah. Boleh 1, boleh 2 begini. Sunnah afdol sempurnanya 2 begini, untuk menandakan bahwa dia sedang adzan begini, atau 1 ya, atau 2 begini. Itu dalam adzan. Kalau iqamat tidak, nggak perlu tuh dia taruh tangannya ke telinganya. Wa yusan qawluhu ala sallu farrihal fi lailatil mumtirah aw dzatarri aw dzulma ba'da al-adzan aw al-hayy 'alatain. Nah itu dia sunnah itu. Jadi ketika udah nggak ada orang yang bakal datang ke tempat jamaah lantaran deras hujan, lantaran petir, lantaran suatu yang menakutkan, nah setelah adzan sampaikan kepada orang yang dengar, hendaklah kalian sholat di rumahnya masing-masing. Ya dulu waktu Covid itu ada sebagian kan begitu, hendaklah kalian, tapi adzan tetap syiar itu tetap harus memandangkan, jangan padam. Nanti sholat mereka berjamaah di rumah masing-masing. Itu ya. Wal adzan lis subuh. Nah, di antara sunnah yang jarang kita lakuin juga, setelah adzan kita sunnah mengerjakan sunnah qobliyah. Lalu kita udah selesai iqamat. Nah, ketika iqamat, perhatikan, banyak yang dengar ketika iqamat langsung berdiri. Akhirnya apa? Akhirnya di situ dia tidak menjawab panggilan iqamat. Sedangkan panggilan iqamat sama panggilan adzan hukumnya sunnah. Jadi ketika iqamat jangan langsung berdiri, jangan. Tapi duduk dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jawab tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi yang hadir pun jawab itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayyalas salah, hayyalal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis salah, ya. Apa? Madamatis samawati wal ardi wa ja'alani min salihi ahliha.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jawab tuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika iqamat, orang pada baru Allahu Akbar. So berdiri semua. Pada jawab gak tuh? Nggak ada yang jawab. Itulah sunnah mahjurah, sunnah yang terkikis. Seharusnya setelah berhenti la ilaha illallah, barulah mereka berdiri. Sekurangnya ada qaul mengatakan ketika qad qamatis shalah, ketika mengucapkan qad qamatis shalah, boleh dia berdiri. Selebihnya sebelumnya hendak jangan berdiri. Tapi dia jawab semua panggilan iqamat, karena panggilan iqamat sama dengan apa? Adzan. Sebagaimana haji dan umroh, haji hukumnya wajib, umroh juga hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna